Oke, jadi ya tuh Lesti bahas. Oke, ini kayaknya fans garis keras Lesti nih. Tenang, tenang, tenang. Semua akan kita bahas nanti. Jadi nanti di awal ini kita bakal sedikit flashback tentang materi kemarin karena sepertinya banyak yang melewatkan materi kemarin. Nah, terus habis itu kita bakal bahas materi yang daging, guys. Gitu. Suaranya kalah sama musik. Oh iya, maaf, maaf. Nah, udah ini, udah mulai ini kecil musiknya. Oke, siap. Iya, kalau ini bisa dikecilin ya. Kalau toa masjid susah gitu, guys. Malah kalau kalian mengecilkan toa masjid bisa-bisa dimarahin sekampung sih. Oke, 2 menit lagi kita mulai, guys. Kecil lagi, Bang. Waduh, apanya dikecilin, guys? Kenapa suaranya ikutan? Oh iya, ta? Suara gue ikutan kecil masa sih? Ini udah kenceng. Di dekat rumahku lagi hujan soalnya. Ada suara kesar-kesar pasti. Udah ya? Jelas ya suaraku ya? Oke, selamat datang teman-teman sekalian. Udah lebih lewat 9 menit. Kita akan mulai setelah ini 1 menit. Ayo dong, spill lagi dong dari mana dong. Kemarin ada yang dari Korsel. Bentar. Oke, suaraku udah mulai besar. Bahas hubungan Just No Limit sama Siska Cole ke depannya. Mohon maaf, lagi-lagi saya akan pertegas bahwa saya bukan pramal, Besti. Saya bukan dukun, saya bukan pesulap merah. Kali ini saya pesulap abu-abu, pesulap coklat, guys. Oke, come on guys, ada yang dari Jakarta. Oke, oh ya, mohon supportnya. Jadi silakan diganti nama teman-teman, nama panggilan, umur sama nama asal daerahnya, biar aku bisa menyesuaikan. Kontennya aku panggil teman-teman Besti ternyata umurnya udah 50 ke atas. Wow, cukup berusaha trying to be friends sekali gue nantinya. Oke, jam berapa? Oke, sudah jam lewat 10. It's time. Asal daerah bukan tempat tinggal. Oh iya, boleh lah asal daerah. Ya, nah, asal daerah. Kalau tempat tinggal macam-macam. Ada yang tinggal di apartemen, kos-kosan, atau di kandang ayam mungkin barangkali. Oh, kasihan sekali. Oh. Oke, sepertinya sudah mulai banyak yang join. Ini kuotanya 300. Wah, ini masih tersisa banyak lumayan. Oke. Let's start the show, guys. Kita mulai kelas hari ini. Hari ini kita lagi-lagi bahas dengan gaya yang enjoy, santai aja, tapi tetap kita akan serius membahas tentang genetik kita, dan kita akan menganalisis juga berbagai hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang nantinya akan membuat kita sedikit demi sedikit mulai mengenali jati diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, tidak akan menunggu waktu lama lagi. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back in kelas potensi genetik, guys. Kelas yang kemarin banyak yang bilang, wah nggak sabar nih, Jumat lagi. Andai gue punya batu stone-nya siapa? Dr. Strange biar bisa time travel. Wow, Anda luar biasa sekali. Cukup imajinatif sekali ya. Nah, ini tibalah saatnya di hari Jumat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelas potensi genetik kemarin. Yang mana kemarin kita cukup membahas tentang big why-nya ya, tentang kelas potensi genetik. Nah, ini mohon maaf ya, ini pembukaan saya ini agak non formal. Nah, kalau formal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu undangan sekalian, silakan hadir, silakan mengisi bangku kosong. Ya, jika hati Anda kosong, silakan isi dengan sosok yang bisa menghadiri, yang bisa menenteramkan hati teman-teman sekalian, yang sesuai dengan genetik teman-teman sekalian. Sepertinya saya tidak cocok ya untuk jadi MC wedding ya, karena khawatirnya kalau jadi MC wedding malah pengen ngebet nikah lagi sih. Oke, ada nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan langsung ya ditulis di kolom chat atau disimpan dulu. Nanti kita buka bersama-sama di endingnya, nanti kita akan buka pertanyaan dan mungkin kalau ada yang mau buka aib boleh juga. Oke, kita lanjut di
Oke, di awal ini saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Barangkali kemarin teman-teman ada yang belum kenal dengan saya. Jadi saya bernama lengkap Muhammad Amin. Sertifikasi saya saat ini udah ada 3, jadi Master Neo Neuro Linguistic Program, yakni sebuah sertifikasi pelatihan untuk membahas pengaruh bahasa dan otak terhadap kepribadian, itu kayak gitu. Terus sertifikasi saya adalah professional speaker dari Academy Trainer, terus konsultan potensi genetik alias promotor Steven yang bisa membantu banyak orang untuk mengenali genetiknya diri sendiri maupun orang lain. Oke, untuk personal branding saya biasa di dekat dengan sebutan brain coach, suka membahas tentang otak dan pengaruhnya terhadap kepribadian. Terus saya juga bikin video terapi alam bawah sadar bernama Sadar Pintar, dan saya membuat platform bernama Super School Academy yang sudah mendapatkan prestasi dari Kemendikbud sebanyak 2 kali. Jadi pertama menang akselerasi startup mahasiswa, juara 2 se-Indonesia di tahun 2019. Nah, berikutnya di tahun 2021 dapat funding dari kementerian lagi. Nanti bakal aku ceritain kisah yang ini juga ada hubungannya dengan genetik, guys. Gitu. Oke, untuk slide ini sepertinya tidak ada bahan humornya, teman-teman sekalian, mohon maaf. Nah, untuk di bahas-bahasan selanjutnya bakal ada banyak humornya nantinya. Oke, ini bakal kita review bentar ya, sekitar 10 menitan tentang pembahasan kita kemarin. Jadi kita kemarin bahas bahwa otak kita tuh punya potensi yang luar biasa. Otak kita tuh bagai raksasa yang tertidur. Oke. Ini kalau kita amati ya, bahwa banyak banget hal-hal, semua yang ada di dunia ini yang kita amati itu semua itu tercipta karena kumpulan sel, kumpulan daging yang hanya menetap di ruangan yang nggak sampai 1 hektar. Ya, cuma di kepala kita doang gitu. Itu bisa menciptakan karya yang luar biasa, gedung pencakar langit, dan lain sebagainya. Yang itu, wow, nggak ada satu makhluk pun yang bisa menyamai kemampuan otaknya manusia. Oke, jadi kita punya potensi yang luar biasa. Sayangnya, nggak banyak kita yang sadar akan potensi itu. Bahkan nih kalau kita jual ya otak kita sama otaknya Albert Einstein, ini mahalan otak mana? Coba tebak teman-teman. Mahal mana? Otak kita dan otak Albert Einstein? Ada yang ingin mencoba dan jawab? Silakan di-spill di kolom chat. Oke, tanpa menunggu waktu lama. Yang mahalan otak Albert Einstein gitu. Kenapa? Oh, otak kita. Oh, pede banget loh. Oh iya, bener sih. Otak kita, iya. Bener, jawabannya otak kita. Kenapa? Karena banyak banget sel-sel saraf di otak kita yang belum kepake, guys, gitu. Sedangkan sel-sel sarafnya siapa? Albert Einstein udah banyak kepake, jadi tinggal dikit. Sedangkan kita masih banyak gitu. Nah ini sayang banget kalau kita nggak ngejual otak kita. Waduh, bukan begitu ya. Sayang banget kalau kita nggak mengoptimalkan potensi otak kita gitu. Karena nggak mungkin kan kita misalkan capek, stres gitu, tiba-tiba, aduh kok males ya banyak pikiran, aku tak naruh otak gue ya, mati jadinya. Nggak mungkin kan, kita pasti bawa otak kita kemanapun, entah kita stres, entah kita mood kita buruk dan sebagainya, pasti kita bawa otak kita kemanapun, begitu. Bahkan dia bilang, otak kita kosong, wah, sepertinya otak Anda, mohon maaf bukan saya. Nah, betapa luar biasanya otak manusia, tapi banyak yang tidak menyadari itu. Nah, bahkan ya ada suatu pencipta konsep mind mapping yang bilang bahwa ya our brain is like a sleeping giant, otak kita bagai raksasa yang tertidur gitu. Dan mari kita hayati bersama-sama bahwa andai ya teman-teman, apa yang terjadi kalau misalkan kita menemukan suatu hal yang belum pernah kita temukan sebelumnya, menemukan suatu potensi luar biasa dalam kinerja otak kita yang membedakan otak kita dengan otak manusia yang lainnya. Wow, it's gonna be amazing, I think. Ini bakal menjadi suatu hal yang kita bakal bisa kerja yang nggak terlalu kerja keras, nggak perlu kerja keras sebagai kuda, nggak perlu kerja kuli, tapi kita bisa unggul. And that's why banyak orang yang nggak perlu kerja keras, tapi dia bisa sukses. Karena apa? Dia dia bekerja, dia melakukan sesuatu sesuai genetiknya, sesuai gift yang diberikan oleh Tuhannya. Nah, oleh karena itu, guys, betapa pentingnya kita menemukan potensi otak kita, gitu. Kenapa?
tidak hanya tentang bagaimana otak kita, oke, tapi juga tentang bagaimana kepribadian kita itu dipengaruhi oleh dua hal, yakni genetik dan lingkungan. Oke, slide-nya udah muncul ya, yang pengaruh kepribadian ini, oke, lingkungan. Jadi ketika kita lahir itu udah ada gift, teman-teman. Udah ada gift dari Tuhan, dari Allah, bahwa kita punya sel saraf otak yang itu dominan. Belahan otak mana yang dominan bekerja. Bukan tentang mana yang lebih besar ya. Ini perlu kita garis bawah ya. Jadi ketika kita punya otak yang besar, bukan berarti kita cerdas. No, it's different. Jadi benar-benar potensi otak itu dinilai dari kerja sarafnya, bukan besar atau kecilnya. Oke. Nah, ada faktor genetik yang kita bawa, yang dibawa oleh kita sejak lahir, dan faktor lingkungan. Oke. Nah, harusnya ketika kita berinteraksi dengan orang, mengembangkan diri kita, itu kita mencari lingkungan yang sesuai dengan genetik kita. Oke, gue ulangin. Kalau kita berinteraksi, kita mengembangkan diri, harusnya kita mencari lingkungan yang sesuai dengan genetik kita. Kenapa? Karena banyak kejadian orang tuh krisis identitas. Nggak tahu jadi dirinya apa, ikut sana, ikut sini, terombang-ambing, sana jadi polisi, ikut jadi polisi, sana jadi artis, ikut jadi artis, sana KDRT, ikut KDRT. Waduh. Nah, jadi bakal banyak orang yang mengalami krisis identitas, nggak tahu potensinya karena yang nggak tahu jadi dirinya sejak kecil gitu. Akhirnya yang perlu kita sediakan adalah bagaimana menemukan genetik itu dan mencari habitat-habitat yang sesuai dengan kita. Nah, kalau teman-teman biasanya penasaran kan, gue ini apa ya? Akhirnya ikut tes kepribadian kayak yang isi kuesioner gitu ya. Entah tes MBTI atau Sangwis dan sebagainya. Wow, ada yang ngasih cowboy loh di TikTok. Terima kasih. Kayak Maiden nih gue gitu. Nah, banyak yang saya mana tadi? Genetik, lingkungan. Bentar. Jadi kedistrak gue gara-gara dia ngasih cowboy. Lingkungan itu sangat mengaruhi kepribadian kita. Ketika kita salah menempatkan diri kita ke lingkungan, maka kita nggak bisa eksplor bakat kita, bakat genetik kita. Nah, tes tadi ya, tes genetik itu, tes kepribadian, tes MBTI dan lain sebagainya itu adalah tes yang mendeteksi faktor lingkungan kita. Kenapa? Karena sering kan kita tuh beda hasilnya. Sekarang ENFP, besoknya INFJ dan sebagainya. Kok bisa kayak gitu? Karena faktor moodi kita, faktor bagaimana kondisi pikiran kita saat ngetes. Nah, jadinya akurasinya nggak sampai, bisa dibilang nggak sampai 80%. Bahkan menurut survei itu 50%-an. Gitu. Nah, beda halnya ketika orang bisa menganalisis potensi genetik. Akurasinya bisa sampai 95%. Margin error-nya cuma 5%. Wow, ini betapa urgent-nya ketika kita belum mengenali diri sendiri, akhirnya kita tahu jadi diri genetik kita, akhirnya kita bisa menemukan hal-hal yang penting untuk menumbuhkan potensi diri kita. Oke? Itu pentingnya kita mengenali faktor genetik dan faktor lingkungan. Ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu biar tidak terdistrak seperti barusan saya mendapatkan topi koboi, pemirsa. Oke ya, silahkan dihayati teman-teman. Betapa faktor genetik itu penting untuk kita ketahui dan betapa faktor lingkungan itu yang juga membentuk kita. Dan ketika kita salah, kita bisa tersiksa. Salah menempatkan lingkungan kita. Oke. Nah, kemudian pasti pentingnya kita tahu ilmu genetik karena ini true story ya. Luar biasa ketika kita tahu potensi genetik orang. Bahkan lebih luar biasa lagi ketika tahunya sejak kecil. Jadi ini udah aku spill kemarin, aku punya 2 keponakan, satunya anak yang pertama, satunya yang kedua. 2 orang ini berbeda, kontras banget. Satunya ngoceh, pinter ngomong, dikasih Tupperware bisa cerita dongeng, bernovel-novel, hanya benda yang simple, sedangkan satunya diem gitu. Kok bisa? Ini kenapa? Gitu. Padahal usianya nggak terpaut jauh gitu. Hanya terpaut mungkin 1,5 detik, 1,5 tahun atau 2 tahun lah gitu. Jadi kenapa gitu? Akhirnya ketika saya udah punya alatnya, aku udah ada alatnya, nih alat untuk scan sidik jarinya, udah ada softwarenya. Akhirnya ketemulah, ternyata si bocil yang kakaknya ini punya potensi genetik belahan otak kiri atas.
alias intuiting, suka berimajinasi, akhirnya punya gagasan banyak. Nah, akhirnya banyak banget cerita yang bisa dia hasilin. Sebaliknya, adiknya itu otak yang berseberangan. Ya ini otak thinking, sukanya pemikir gitu. Jadi ngelihat benda tuh diem gitu, nggak banyak ngomong gitu. Nah, tapi di balik itu dia punya potensi yang luar biasa. Ya ini apa? Pemikir gitu. Coba andai orang tua nggak tahu kenapa dua orang ini diem gitu. Wah, bayi satunya pinter, satunya nggak pinter. Wah, itu kan akhirnya kan bahaya, guys. Satunya dijudge pinter hanya karena pinter ngomong, satunya dianggap nggak pinter hanya karena beda gitu. Nah, ini adalah sebuah kejahatan sejak usia dini gitu. Dan bahkan juga kita alami sejak kita sekolah, sejak kita kuliah, kita dibanding-banding ke gitu kan. Dibanding-bandingin hanya karena nggak bisa matematika, dijudge goblok, dijudge bodoh, idiot dan sebagainya. Itu adalah sebuah kejahatan gitu. Kita nggak seharusnya dibanding-bandingkan dengan yang nggak sesuai jati diri kita, nggak sesuai genetik kita. Bahkan genetik yang sama pun itu juga nggak sepatutnya dibandingin gitu. Itu adalah sebuah fenomena yang sangat ironi dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tahu tentang ilmu genetik, maka kita akan melihat hidup itu penuh warna, guys. Oke. Kalau selama ini kita ngelihat orang rambutnya pirang, rambutnya putih, hitam, hidung mancung dan sebagainya, ada perempuan, ada laki-laki. Kalau kita nggak tahu ilmu genetik, kita cuma tahu oh lucu ya, oh, ganteng ya, oh, cute ya, oh, nyu bikin konten gitu dibully kayak gitu. Tapi kalau kita tahu ilmu genetik, oh orang yang ciri hidungnya kayak gini tuh punya potensi genetik otak gini ya, kepribadiannya pasti bakal kayak gini. Oh, pasti nanti dia kalau di rumah bakal punya aib kayak gini nih. Wah, itu bisa kayak gitu bahkan. Oke, bentar ya aku go live YouTube dulu. Oke, bentar. Bentar. Jalan YouTube-nya. Studio. Oke, bentar guys, aku mau onin YouTube dulu. Oke, sambil menunggu mungkin barangkali ada yang mau ada pertanyaan, silakan di kolom chat kita bahas. Menunggu. Oke. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oh, ini udah. Sebenarnya. Oke, siap. Selesai. Oke, aku buka kolom chat dulu. Mau nanya Bang, gimana cara untuk cara lingkungan kita? Oke, lingkungan kita simple. Jadi bagaimana cara cari lingkungan sesuai genetik kita adalah kita tahu genetik kita dulu, tahu kekuatan kelemahan, dan temuin lingkungan yang nggak toksik buat kita, yang bisa ngembangin diri kita dan akhirnya kita bisa explore di sana. Oke, terkait cowok kasar itu bawaan kenapa sih genetiknya atau gimana? Oke, kita bahas nanti ya lebih lengkap di ciri genetik. Oke, lanjut lagi. Oke, udah muncul ya Mas, masih muncul ya. Saya tadi ilmu genetik membuka kehidupan tabir kehidupan yang lebih berwarna. Jadi kita bakal lebih wow ya. Oh ternyata orang kalau ciri wajahnya kayak gini, fisiknya kayak gini, itu dia punya potensi di dalam hal ini, itu kayak gitu. Dan ini sains ya, bukan ilmu zodiak, bukan ilmu dukun, bukan ilmu ramal, yang itu jauh dari kata ilmiah. Oke, karena otak kan ada hubungannya dengan sel-sel dan pengaruh ke tipologi fisik, tipologi wajah, dan itu luar biasa sekali sih. Betapa kita bisa melihat karunia Tuhan, karunia Allah yang maha indah, kayak gitu. Oke ya, luar biasa.
ilmu genetik ini. Nah, dengan kita mengetahui ilmu genetik, maka kita bisa menjawab berbagai pertanyaan yang sangat meresahkan dalam kehidupan kita. Misal, ada yang resah, siapa sih diri gue ini yang sebenarnya? Maka kita bisa menemukan dengan sangat cepat dengan analisis genetik yang itu sifatnya sama terus-menerus, gak kayak tes kepribadian yang sifatnya isian, yang bisa berubah-ubah. Kalau genetik, konstan terus-menerus. Kita bisa tahu siapa diri kita sesungguhnya. Terus kita bisa tahu juga kenapa hubungan gue sama pasangan, keluarga, atau rekan kerja itu kurang harmonis. Kenapa mereka toksik, kenapa sering berantem. Itu bisa terjawab juga. Terus ini nih yang paling banyak dicari nih. Kenapa pasangan saya cocok dengan saya, dan apakah benar-benar jodoh gitu. Kira-kira bakal ada percekcokan apa aja biasanya gitu. Nah itu bisa diketahui polanya lewat sidik jari, lewat tes genetik gitu, lewat ilmu genetik. Terus ada pertanyaan juga, kenapa motivasi gue sering hilang? Nah itu berarti chemistry-nya belum dapat, chemistry genetiknya belum dapat. Nah untuk tahu chemistry-nya apa, kita bakal mendalami ilmu genetik. Terus kita juga tahu apa kekuatan dan kelemahan dalam diri kita gitu. Nah akhirnya benar-benar tahu potensi sejak kita lahir gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kenapa banyak orang kerja keras gak berhasil, tapi yang leha-leha bisa berhasil. Nah itu karena faktor genetik guys. Bahkan ada pertanyaan yang receh juga yang bisa kita jawab gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan receh seperti kenapa lebih menggoda abang-abang penjual nasi goreng daripada Rizky Bilar gitu. Saya melihat pertanyaan itu, batin saya. Pertanyaan macam apa ini? Sangat tidak penting gitu. Akan tetapi karena saya seorang profesional speaker, sebagai konsultan potensi genetik yang punya kecerdasan genetik komedi, wah ini ada suara-suara yang meresahkan juga ini sebenarnya. Oke, silakan di mute ya. Oke, terima kasih. Karena saya suka berbau komedi, maka saya tertantang nih untuk menjawabnya. Gitu. Ya iyalah, lebih menggoda abang-abang mau jual nasi goreng daripada Rizky Bilar. Kenapa? Karena lebih menggoda nasi goreng daripada rasa sakit akibat KDRT. Waduh. Ini ada yang ketawa nggak nih? Sepertinya agak dark ya. Nggak cuma itu guys. Lebih nikmat rasa nasi, lebih enak panasnya nasi goreng daripada panasnya koyo akibat KDRT. Waduh. Kasih ya banget ya ampun. Kok bisa tega-teganya Rizky Bilar gitu. Dan juga lebih merdu suara osengan nasi goreng daripada suara lemparan-lemparan barang yang pecah akibat KDRT guys. Ini pertanyaan juga tega banget nih sialan. Akhirnya kan gue harus bikin jokes-jokes yang kayak gini kan akhirnya. Terus kita juga banyak hal yang receh juga yang bisa kita temukan jawabannya gitu. Bahkan jokes tentang Rizky Bilar KDRT ini nggak habis-habis loh. Saya juga kepikiran, ya juga lebih harum aroma nasi goreng ya daripada aroma keretakan rumah tangga gitu. Waduh, ini jahat sekali jokes-jokes seperti ini. Ya, untuk Anda ya fans Rizky Bilar atau bahkan Rizky Bilar nonton video ini ya, nonton live streaming YouTube ya. Atau untuk Anda yang barangkali pernah KDRT atau yang pernah punya pasangan dan melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik, mohon maaf. Anda harus segera bertobat, pemirsa. Segera bertobat. Daripada di alam kubur nanti kena azab, kena kekerasan dalam azab kubur. Di dalam kubur kena KDAK, kekerasan dalam azab kubur. Ya Allah. Ada aja singkatan kayak gini. Gimana jokes gue? Gokil nggak jokes gue? Apakah dark guys? Kalau Anda tertawa melihat atau mendengar jokes gue, sepertinya Anda punya genetik jahat guys. Oke. Bisa-bisanya Anda tertawa di atas penderitaan orang lain, di atas penderitaannya Lesti Kejora. Nggak sanggup lah aku lah, skip aja jokes-jokes kayak gini. Kita lanjut di slide berikutnya. Oke.
Nah, ini ya, kemarin kita bahas juga betapa pentingnya kita menemukan jalan suksesnya terlebih dahulu, bukan cara suksesnya. Oke? Ketika kita tahu bakat genetik kita, maka kita tahu jalan mana yang akan kita tempuh. Sehingga kita nggak keluar kos dulu, nggak keluar duit dulu. Kan ada orang itu, bakat gue apa ya? Kayaknya ikut kelas public speaking, ikut kelas bahasa Inggris, ikut kelas coding, dan sebagainya. Akhirnya keluar kos banyak. Ya kan? Akhirnya keluar duit jutaan, akhirnya baru menemukan, oh bakat gue ternyata, misal, public speaking. Padahal ikut kelas public speaking bisa keluar budget yang lebih rendah kalau daripada ikut yang kelas coding jutaan dan sebagainya. Itu kayak gitu. Oke. Dan ini logika yang sangat simpel ya. Kita lebih penting tahu jalannya dulu daripada cara. Contohnya apa? Misal, kita bepergian keluar kota. Misal dari Jakarta ke Jakarta Timur. Wah, terlalu dekat nih sepertinya. Dari Jakarta ke Bali misalkan. Maka kita bukan nentuin caranya dulu. Kalau kita nentuin caranya dulu, naik pesawat. Wah, keluar duit. Begitu mau naik pesawat, badai menerjang. Wah, nggak bisa ternyata. Gitu. Atau gara-gara COVID, bandara ditutup. Wah, padahal udah keluar duit. Akhirnya kan kita harus menganalisa dulu jalan mana yang bisa kita tempuh dari Jakarta ke Bali. Oh bisa, oh kalau udara nggak bisa, berarti yang bisa kita lewati jalan apa? Oh jalan darat. Ya udah lewat jalan darat aja gitu. Daripada keluar duit yang ternyata nggak bisa jalannya, itu kayak gitu. Jadi temukan jalannya dulu, baru caranya gimana. Kalau darat, mana nih yang paling cepat? Naik bis, kereta, naik kendaraan sendiri, atau nyolong kendaraan orang lain sih. Ya itu kan akhirnya bisa dipikir. Nah, gitu. Akhirnya nggak ada stupid cost namanya. Nggak ada dana kebodohan. Bukan dana kenakalan ya guys. Dana kebodohan. Kalau dana kenakalan ini cenderung ke kemaksiatan. Oke. Nah, selain itu ketika kita tahu bakat genetik kita tahu bakat terpendam dalam diri kita untuk meraih keunggulan. Oke. Dan nggak cuma itu, kita juga tahu bakat terpendam mana yang harus kita pendam. It's different thing, oke? Bakat terpendam yang harus diekspor dan bakat terpendam mana yang harus dipendam. Ini beneran ada loh. Contoh, bakat terpendam public speaking. Harus jadi public speaking, sering-sering ngomong. Ada nih bakat terpendam yang ternyata genetiknya ini gelas cintanya mudah kosong, sehingga mudah sekali untuk ngelirik pasangan lain. Akhirnya dalam tanda kutip ya, genetik selingkuh nih. Nah, kalau ketemu genetiknya yang mudah selingkuh, maka harus secepat mungkin dipendam pemirsa. Diantisipasi dengan komunikasi dengan pasangan, kalau misalkan LDR kayak gimana. Jangan sampai tidak tahu genetiknya, tapi genetiknya mudah selingkuh, tapi LDR. Waduh, ini bakal kacau. Karena ada loh genetik yang nggak mudah ngelirik orang lain, jadi benar-benar setia sama pasangannya, itu ada. LDR kuat banget bertahun-tahun, belasan tahun, itu ada. Dan itu faktor genetik bisa menjelaskan itu. Oke. Nah, ini adalah it's gonna be amazing guys. Jadi bahwa banyak banget teori tentang genetik, teori tentang bagaimana pengaruh otak terhadap kepribadian. Tapi dari sekian banyak itu, maka yang kita bahas di sini adalah yang lebih simple, akurat, dan aplikatif. Oke, 3 kata kunci, simple, akurat, dan aplikatif. Simpelnya apa? Kita bisa melihat potensi genetik orang hanya dalam 5 jenis. Di sini akan kita bahas sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. 5 jenis. Oke. Kalau MBTI ada banyak guys. Ada 16, NFJ, INTJ, dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau di sini udah genetik yang benar-benar real, tapi kita bahas menemukannya simple, cuma 5. Walaupun simple tapi sangat menjelaskan. Dan akurat, akurasinya 95% ke atas. Dan aplikatif, bisa diterapkan apa hubungannya antar genetik. Jadi kalau misalkan di MBTI atau di tes-tes yang lainnya, itu jarang banget yang bisa ngejelasin bagaimana hubungannya dengan kepribadian lain, tuh kayak gitu. Nah, di konsep ini namanya konsep Stephen, itu dijelaskan secara komprehensif. Mulai dari bakat alamiah, postur tubuh, terus chemistry, terus habitat kerja di mana aja, pasangan yang ideal gitu. Nanti bakal kita bahas juga salah satu pasangan yang fenomenal, yang sampai sekarang jarang ada isu keretakan rumah tangga.
Dua orang ini yang sangat fenomenal. Nanti bakal kita bahas genetik cinta mereka secara eksklusif untuk Anda teman-teman sekalian. Oke. Dan gak hanya itu, gak hanya tentang potensi genetik, tapi masalah ekstrovert dan introvert juga bisa dijelaskan secara genetik. Di sini kita bakal menemukan sebuah fakta ya, yang secara ilmiah bahwa kesalahan banyak orang memandang introvert adalah kuper, kurang pergaulan, dan ekstrovert orang yang jago bergaul. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat besar gitu. Orang introvert itu bisa loh bergaul. Bahkan banyak orang introvert itu jadi public speaker hebat. Raisa orang introvert. Apalagi Babe Jamil Azaini seorang public speaker, trainer yang termasuk mentraining saya, itu orang introvert. Banyak banget orang introvert yang menjadi justru bisa berinteraksi dengan baik kayak gitu. Nah, terus apa bedanya introvert dan extrovert? Bedanya adalah sumber energinya kayak gitu. Orang introvert energinya dari dalam keluar, orang extrovert dari luar ke dalam kayak gitu. Makanya orang introvert kalau bersosial tuh ada baterainya guys. Gitu. Kalau udah kosong, plek, butuh menyendiri dulu baru bisa bersosial. Ada temen gue, genetiknya feeling introvert. Dia waktu ketemu klien-kliennya, dia punya wedding organizer, dia suka akan bertemu sama orang. Tapi begitu udah selesai, plek di rumah mendekam gitu, berjam-jam untuk menuhin baterainya gitu. Karena ada baterainya orang introvert. Sebaliknya orang extrovert baterainya dari luar, energinya dari luar gitu. Nah, sehingga dia terisi energinya ketika bertemu dengan orang-orang. Tapi belum tentu juga dia bisa pandai bergaul. ada aja orang extrovert nongkrong malah ngericuin, kan ada gitu-gitu. Malah jadi toksik. Ada kayak gitu. Dan itu secara genetik bisa dijelaskan. Orang introvert belahan dominannya adalah otak bagian dalam. Oke? Otak. Nanti kalau otak Anda diiris gitu, keluar darah-darah dan sebagainya. Nah, itu ada bagian dalam lapisannya berwarna putih, ya, yang dalam putih itu introvert. Kalau orang yang dominannya di dalam situ introvert, kalau yang dominannya di luar itu extrovert. Berwarna abu-abu. Nah, akhirnya dari situ bisa dibedah masing-masing potensi genetiknya. Otak sensing, thinking, intuiting, feeling itu kan ada di daging otaknya. Nah, itu bisa dianalisis apakah dia termasuk introvert atau extrovert. Nah, kalau orang yang Batak sampean, batang tengah otaknya yang dominan, maka dia nggak bisa jelaskan secara genetik apakah dia extrovert atau introvert. Karena dia nggak ada lapisan dagingnya kan, nggak ada lapisan daging otaknya kan, kalau otak tengah itu. Karena midbrain, otak tengah. Oke, nah ini adalah pembahasan pertemuan kemarin guys. Ada yang ingin didiskusikan sementara saya luangkan waktu sekitar 5 menit. Silakan spill di kolom chat 1-2 pertanyaan. Kocak banget, dark sekali. Waduh, Mas Amin kok wajahnya nggak kelihatan gelap. Wah, masa? Apakah gara-gara pertanyaan dan jokes gelap tadi? Aduh, parah, parah, parah. Bang Amin, jadi jika untuk pasangan lebih baik yang melakukan atau yang... Nah, ini bakal kita bahas nanti ya. Hubungan segi 5 antar genetik ini. Genetik setia pasti jatuh kepada Raihan ya Kak. Oh, masa iya? Raihan siapa nih? Raihan yang terlalu baik atau yang terlalu bangs? Astagfirullah. Saya pakai genetik apa Bang? Entah. Saya juga belum kenal Anda sepertinya. Kamera di Zoom nggak nyala Bang. Nyala kok. Kenapa? Gelap ya? Oh, mohon maaf. Jadi introvert genetik ya? Bukan karena lingkungan. Yes. Introvert, extrovert itu bisa dijelaskan by genetically. Not by bentukan. Bukan karena lingkungan. Oke. Dan saya sangat puas sekali ketika saya udah tes scan sidik jari saya. Alhamdulillah saya punya jari teman-teman. Kemarin ada yang tanya soalnya kalau yang nggak punya sidik, kalau yang nggak punya tangan bagaimana? Waduh, dark sekali, ya kan? Bus, ya kan? Saya bukan kucing, nggak usah ngusir saya. Oke, ini ada yang nanya nih. Saya intuiting introvert, sudah tes sidik jari. Intuiting itu gimana, Bang? Mayoritas. Ntar gue jelasin nanti. Ntar ada penjelasan yang panjang banget, tapi kita share di luar kelas karena waktu kita singkat ya, cuma sampai jam 10. Oke.
Introvert bukan karena banyak main HP, Bang. Enggak ada hubungannya. Oke, itu ya, introvert extrovert ya. Oke, next guys, kita bakal bahas potensi apakah satu genetik ini bakal ricuh dengan genetik yang lainnya? Apakah bakal mendukung atau menaklukkan, bakal melting atau bakal mau meninggoy atau bagaimana? Bakal kita bahas. Oke, oke. Dari stresinya dulu. Perdalam otak kita. Lihat guys, betapa banyak sel-sel saraf otak kita yang banyak yang belum terhubung karena kebanyakan rebahan dan menikmati gosip-gosip artis yang tidak penting. Oke, kita bakal bahas ilmu yang sangat-sangat penting. Nah, ini dia guys. Kita ini hidup di bumi. Oke, di bumi itu banyak banget elemen-elemen energi alam. Ada bumi, ya, atau tanah. Ada juga gunung. Ada besi, ada api, ada air, dan juga ada angin. Nah, semua elemen ini awalnya hidup tenang dan damai. Tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Waduh, jadi avatar The Legend of Aang dong. Jadi war. Wah. Dan ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. Waduh, kasihan. Aang menghilang. Dan akan kita temukan pada malam hari ini, guys, di mana Aang itu yang bisa mendamaikan seluruh elemen ini. Terlihat wibunya, Kak. No, saya bukan wibu. Saya wadaw. Oke. Ada sekitar, ada 6, secara garis besar ya, ada 6 elemen energi ini. Dan tiap-tiap unsur tersebut punya hubungan dan kedudukan masing-masing satu sama lain. Contoh, kalau api ketemu air, siapa yang padam? Sok atuh, silahkan. Jawab. Gue udah serius dengerin Bang. Bagus, emang serius gitu. Tapi kok serius terus, khawatirnya meledak otak Anda. Jadi perlu direm dengan jokes-jokes. Api yang padam, betul. Tapi kalau ternyata airnya mengandung bensin dan lain sebagainya, apinya bagaimana? Malah jadi membara, iya kan? Nah, simpelnya seperti itu. Api ketemu air, yang padam adalah api. Oke. Kalau Pertamax ketemu api, jadinya gimana? Nggak jadi, Pertamax mahal. Oke. Nah, dari ini guys, itu bisa ditemukan sebuah hubungan antar elemen energi itu. Nah, dasar hukumnya itu ada ilmu filsafat dan ada ilmu alam yang kayak tadi, ilmu ketemu api ketemu air dan sebagainya. Nah, di sini saya dan ilmu Stephen ini mengambil konsep dari agama Islam. Oke. Why agama Islam? Karena di riset banyak sekali temuan-temuan yang sangat ilmiah dalam agama Islam ini. Contoh kenapa Fir'aun sampai sekarang masih awet. Ternyata di Al-Quran dijelasin. Memang sengaja oleh Allah diawetkan. Untuk menjadi pelajaran bagi diri kita untuk tidak berperilaku zolim terhadap orang lain. Termasuk ke pasangan, untuk tidak KDRT guys. Terus kenapa ada laut, dua laut bertemu tidak menyatu. Nah itu dijelaskan sama Al-Quran. Wow, it's amazing Al-Quran. Dan personally ya, ini out of topic, saya Islam. Jadi saya begitu amazed sama agama saya, bahkan saya disiplin dengan sains ya. Kalau misalkan ternyata saya menemukan bahwa ada agama lain yang lebih logis, lebih rasional daripada Islam, maka saya siap memeluk agama tersebut. Jadi mungkin barangkali di sini teman-teman ada yang non-Muslim, dan teman-teman berhasil menunjukkan bahwa agama saya nggak rasional atau agama Anda rasional, dan agama Anda terlihat sangat rasional, maka saya siap memeluk Anda. Waduh, jangan. Memeluk agama Anda, saya siap gitu. Karena saya disiplin dengan sains begitu. Karena itu kebenaran yang akan mengantarkan kita ke kebahagiaan yang hakiki. Kayak itu pembicaraan yang ringan-ringan aja sebelum kita membahas yang sepertinya berat ini guys. Oke, jadi ada hadis yang sahih ini menjelaskan bahwa ketika Allah atau bumi menciptakan Allah atau Tuhan menciptakan bumi, itu ternyata ada yang lebih hebat dari bumi. Apa itu? Gunung. Sehingga bumi ditaklukkan gunung. Oke. Terus ada nggak yang lebih hebat dari gunung? Ada, besi. Berarti gunung ditaklukkan besi. Ada nggak yang lebih baik daripada besi? Ada, api.
Ada nggak yang lebih baik lagi? Ada, air. Ada nggak yang lebih baik lagi? Ada, angin. Nah, itu adalah hubungan yang menaklukkan. Ada nggak yang lebih baik daripada angin? Nah, ini saya belum nemu jokes-nya, guys. Silakan buat sendiri jokes-nya. Jadi ini adalah sebuah hubungan segi lima antara elemen energi itu. Waduh, ada yang coret-coret nih. Apakah ada yang marah? Mohon maaf, Vivo V2. Nah, oke ya. Nah, dari situlah guys, ditemukanlah sebuah hubungan. Mohon maaf, ada yang di-mute. Ada yang di-unmute. Silakan di-mute. Gina Maharani. Oh, ini saya mute aja. Oke. Nah, terciptalah sebuah hubungan segi lima dalam konsep Stephen itu. Bentar, ini cukup annoying ini. Ini sepertinya Anda punya genetik pelukis ini yang mencoret-coret screen saya. Bentar, saya gimana nih caranya? Clear all drawing. Wow, suci sekali seperti hati saya. Wow. Oke, jadi dari konsep tadi ditemukan hubungan antar 5 genetik itu. Oke. Apa aja? Nah, ini dia guys. Ada 5. Ada sensing, ada thinking, instinct, intuiting, sama feeling. Sensing itu menggambarkan bumi. Karena sensing ini orang yang benar-benar menikmati keadaan yang dekat dengan keadaan yang sekarang, suka menikmati keadaan yang sekarang. Orang sensing, sense, oke ya, sense, indrawi. Maka simbol energinya adalah bumi. Karakter energinya adalah bumi. Besi, thinking. Orang thinking itu chemistry-nya adalah tahta. Dia suka nunjuk-nunjuk, punya power, punya kuat. Bahkan cenderung hitam putih. Pokoknya teguh, karakternya, energinya adalah besi. Oke? Dan insting adalah air. Insting ini karakternya pendamai, gitu. Pendamai, suka ketemu orang itu bikin ricuh terus damai gitu. Enggak. Ketemu orang isu damai aja, slow gitu. Enggak suka konflik tuh kayak gitu. Oke. Makanya karakter energinya adalah air. Air kan tenang tuh. Kecuali Anda siram ke orang yang sedang tidur, jadi timbul konflik, guys. Oke, berikutnya gunung, intuiting. Orang intuiting chemistry adalah gagasan. Gunung, tempat yang tinggi, menjulang melihat bumi dan sebagainya. Tempatnya gagasan. Orang langit, orang gunung itu. Oke. Next adalah genetic feeling. Feeling itu api. Feeling itu genetik yang chemistry-nya cinta. Cinta kan syarat akan membara. Apa yang membara? Gitu. Api. Simbol dari energi feeling adalah api. Oke. Berikutnya ada sensing, tapi yang introvert. Kalau sensing bumi tadi itu extrovert, yang sensing introvert itu angin. Gitu. Yang tetap ada sensingnya, tapi dia menyerap. Gitu. Simbolnya angin. Oke. Makanya nih ya, aku jelasin lagi. Bumi ditaklukkan, nih aku merah-merah ini ya. Bumi ditaklukkan sama gunung, ya kan? Nah, gunung menaklukkan bumi. Oke, lanjutnya. Gunung ditaklukkan sama besi. Nih, besi menaklukkan gunung. Oke ya. Terus besi ditaklukkan sama api. Tuh, api. Api menaklukkan besi. Oke. Terus berikutnya, api ditaklukkan sama air. Tuh, air. Air menaklukkan api. Oke. This is science, guys. You will see one of the greatest thing in the world. Oke. Terus air. Air ditaklukkan sama apa? Tanah, bumi. Iya kan, air kalau kecampur bumi kan jadi buminya menyerap air. Tanahnya menyerap air. Air ditaklukkan sama bumi. Akhirnya guys, terciptalah sebuah hubungan segi lima konsep Stephen. Konsep sensing, thinking, instinct, intuiting, feeling. Inilah hubungan segi limanya. Mana yang menaklukkan, mana yang ditaklukkan, mana yang mendukung, mana yang didukung. Dan konsep inilah yang bisa menjelaskan kenapa kita sulit move on, guys. Dan kenapa kita mudah mencintai orang lain walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Dan kenapa gue nggak ngapa-ngapain tapi dicintai sama orang lain. Itu karena arus energi.
Oke. Jadi cinta nggak mulu-mulu tentang duit, nggak mulu tentang fisik. Tapi ada pancaran energi dari karakter seorang, kepribadian genetik yang itu menaklukkan, mendukung orang lain. And this is science. Oke, nggak semua orang tahu, dan Anda mendapatkan ilmu yang sangat-sangat eksklusif ini. Yang saya mendapatkan ilmu perlu menggelontorkan duit lebih dari 3 juta. Saya share di forum ini secara gratis untuk Anda. Semoga bermanfaat, oke? Oke, cukup jelas teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, sensornya lupin gambar tuh. Oke, aku gunung. Oke, saya manusia. Oke. Berarti apa itu feeling? Yes, apa itu feeling? Hubungan segitiga di sini tuh. Wah, betul banget, guys. Nih ya. Bahkan ini juga bisa menjelaskan hubungan cinta segitiga. Jadi ini adalah pengalaman gue pribadi, guys. Jadi, nggak apa-apa ya. Ya 5 menit lah. Agak curcol. Jadi, saya punya kenalan cewek kan. Namanya sebutlah Bunga. Gitu. Nah, dia nih ketemu cowoknya nih genetiknya ternyata menaklukkan si cewek ini, si Bunga ini. Anggaplah cowok ini si namanya siapa? Si Bunga apa? Si Duri Mawar. Pokoknya toksik lah cowok ini. Nah, si Duri ini menaklukkan genetik si cewek. Nah, si cewek ini curhat ke gue dong. Nah, ternyata selama dia curhat, saya ini berempatilah ke dia. Berawal dari empati, ternyata gue baper, Pak, gitu. Gue menaruh rasa, gue empati ke dia. Gitu. Dan ternyata ketika saya cek analisis genetiknya dia, genetik gue, dan genetiknya si Duri ini. Genetik si Duri ini menaklukkan si Mawar menaklukkan gue, guys. Jadi ini adalah tiga elemen yang jadi cinta segitiga, guys. Jadi saling menaklukkan satu sama lain. Untungnya saya cowoknya dia nggak suka juga sama gue, jadi beneran jadi homo dong jadinya. Jadi beneran segitiga. Ini bener-bener segitiga toksik, guys. Bayangin, gue 3 tahun jadi ada di hubungan toksik. Energi gue terserap. Dan orang yang kalau ditaklukkan itu skor love-nya maksimal loh. Makanya dia sulit move on ke pacarnya karena dia ditaklukkan secara genetik oleh cowoknya. Skor love-nya maksimal. Gue kasih saran, gini, genetik lu kayak gini. Waduh, gimana ya, gini. Wah, karena dia nggak mau dikondisikan, jadinya susah. Nah, gue ditaklukkan juga kan. Nah, gue udah paham akan ilmu genetik, dan ini akan jadi gejolak batin, guys. Lu tahu sendiri kan bagaimana api cinta itu membara-bara kan. Tapi ketika ditabrakkan dengan otak bahwa ini genetik nih, ini nggak bisa nih gue kalau sama dia terus. Kayaknya aku udah lost kontak, udah lama banget nggak kontak sama dia. Ini kalaupun ada kayaknya aku udah menghindar, bahaya. Bener-bener meleot loh gue, guys, kalau ketemu sama dia. Padahal dia secara karakter, secara my future wife, waduh bahasanya terlalu dewasa sekali. Itu nggak gue banget, guys. Tapi entah kenapa pancaran energinya tuh buat saya setakluk-takluknya. Saya sampai bingung. Jadi cinta segitiga, udah kayak segitiga Bermuda, guys. Ngerti nggak? Segitiga Bermuda yang ada di lautan mana tuh, Pasifik, yang banyak misteri-misteri hilang. Ada pesawat hilang, ada hewan hilang, ada kapal hilang, ada perasaan yang hilang juga. Waduh. Beneran 3 tahun, Pak. 3 tahun gua jadi badut. Jadi badut, guys, yang benar-benar menghibur dia tanpa ada balasan satupun. Tidak ada. Wah, itu sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat menguras energi. Bahkan saya sudah merasa menjadi badut profesional, guys. 3 tahun loh saya pengalaman jadi badut. Apakah tidak ada di antara Anda yang ingin menjadikan saya badut ulang tahun? Saya mulai kepikiran untuk menulis nomor telepon saya, lalu saya pasang ke yang listrik sama pohon-pohon. Nomor HP saya tulis badut ulang tahun. Besoknya ada yang telepon, Pak, badut ulang tahun ya? Selamat ulang tahun ya. Oh, aduh, dikira saya yang ulang tahun. Sangat mengenaskan, guys. Ketika kita berada dalam sebuah genetik yang ditaklukkan, apalagi ada benih-benih rasa. Ini kok nggak ada suaranya? Ada kok, gitu. Miu miu.
ada kok suaranya. Ngambrut ngakak brutal, aduh. Lagi-lagi saya jadi badut untuk Anda ya. Serem banget weh. Kamu berarti kok genetiknya sama berarti saling. No. Kalau genetiknya sama, friendship appeal. Klop banget. Barusan kemarin gue ketemu sama temen yang beda agama, tetapi genetiknya sama secara karakteristik dan tipologi fisik. Waduh, baru udah ketemu jam 4. 5, 6, 7, 8. 4 jam. Tuh udah bikin jokes-jokes yang dark banget, Pak. Aku bikin jokes tentang, mohon maaf ya, Tuhannya dia bikin jokes tentang Tuhannya saya. Wah, lucu banget. Untuk ditemukan by scientifically faktor genetik. Wah, anjir, gila, keren-keren banget nih ilmu genetik. Bener-bener jatuh cinta guys gue sama ilmu ini. Sampai akhirnya gue kasih ke kalian gratis. Nih, kayak gini. Oke. Anjir, lama banget 3 tahun loh. Kurang profesional apa? Saya. Kalau bidang mendukung melakukan atau yang mendukung enggak? Ntar kita bahas, oke? Oh, curhat. Nih, begitulah guys. Kisah personal saya terhadap Anda. Terhadap segitiga Bermuda. Sial ya Allah. Tobat dari lingkungan toksik. Oke ya. Dipahami ya guys tentang ini. Nanti sesi curhatnya kita lakukan nanti. Nah, ini dia guys. The core of the core. Poin dari ilmu genetik. Kita akan bahas ciri-ciri antar genetik. Oke. For your information, Raisa, Hamis Daud, siapa lagi dia? Mau diayun enggak? Mau diayun enggak? Mau. Ternyata mau diayun. Terus Tulus itu udah scan sidik jari. Jadi ini valid ya. Dan terjawab berbagai hal-hal dalam kehidupannya dia. Hasil dari tes sidik jarinya adalah Raisa itu punya genetik thinking introvert. Bisa dibayangin nggak seorang Raisa, seorang diva, ya penguasa panggung, kental akan sense sama feel, tapi ternyata genetiknya thinking. Nah, kok bisa? Jadi kelihatan dari analisis tipologi wajahnya. Ini aku coret-coret ya. Oke. Ini tipologi wajahnya. Perhatiin. Oke. Tatap mata Raisa. Tidur gitu ya. Raisa ini auranya diva banget. Jadi ada namanya alpha female. Cewek tapi auranya ada maskulin-maskulinnya. Nah, kalau cewek ada aura kayak gitu, besar kemungkinan potensinya genetiknya adalah thinking. Dan itu tervalidasi oleh tes sidik jarinya Raisa. Thinking, benar-benar thinking. Dan thinking ini mayoritas postur tubuhnya dominan tulang. Makanya Raisa ini benar-benar tegap gitu loh. Postur tulangnya tuh kayak kentara banget gitu. Bukan tentara ya, kentara kelihatan gitu. Oke. Nah, itu terjawab dari tes sidik jarinya Raisa. Raisa tinggi introvert. Dan ini pengakuannya Hamis Daud. Hamis Daud punya genetik feeling. Oke ya. Kok bisa Hamis Daud genetik feeling? Walaupun hidungnya nggak kelihatan jambu, tapi kan hidung kan ada fisik itu kan ada faktor bawaan keturunan juga kan. Jadi validasinya sekitar 40%. Tapi coba ini saya ajak teman-teman mengamati gaya ngomongnya siapa nih namanya si Hamis Daud. Amati. Ada sisi-sisi femininnya. Jadi nih coba lihat. Very down to earth, dan mungkin karena dia she's a singer, papan atas di depan ribuan orang nyanyi, everything, the whole diva thing. Kelihatannya yang di surface you know, but that's not really her. Mungkin kalau that's not really her. Jadi kayak rasanya tuh dapat ketika ada mungkin ya banyak yang nggak tahu dia tuh introvert. Banyak yang nggak tahu dia tuh introvert. Ngomongnya itu sampai ada ekspresifnya, dan Raisa introvert gitu, tervalidasi oleh Hamis Daud. Oke. It's so weird. Dia tuh kalau duduk di meja makan dengan kita, let's just say 5 orang, dia pasti diem. Dia pasti lihat makanan, dia nggak tahu mesti ngomong apa. She's so quiet. She's actually very down. Banyak yang nggak tahu dia tuh introvert. It's so weird. Dia tuh kalau duduk di meja makan dengan kita, let's just say 5 orang, dia pasti diem. Dia pasti diem.
Ini ada unsur pasti berbahayanya lihat dikit-dikit. makanan dia nggak tahu mesti ngomong apa. She's so quiet. She's actually a very shy girl. Tapi kalau di depan 50.000 orang, dia lebih sering curhat di depan 50.000 orang dibanding sama aku. So it's like she's so comfortable. Bentar. Badannya besar. And she's good at her craft and she's Dibandingin sama aku. dibanding sama aku. Dibanding sama aku. Ada unsur-unsur kayak gini ya? So it's like she's so comfortable and she's good at her craft and she's we try to leave our work outside. Right. Yeah. Oke ya. Tergambarkan ya bagaimana negative feeling itu mempengaruhi cara ngomong, bagaimana feel-nya, apalagi si paling feeling nih Hamis Daud. Kayak gitu. Terus ada lagi Rossi Ide Gede, ini Instagram, dia buka kelas, ini mungkin belum terkenal ya, tapi beberapa ada yang mungkin mengenal, kemarin ada yang kasih tahu, ini genetiknya apa? Ini kelihatan. Jadi Rossi Ide Gede ini hidungnya hidung jambu. Nih, ini hidung jambu itu. Hidung jambu jadi gede gitu. Dan syarat akan pernafasan. Jadi ini logis ya. Jadi orang feeling itu punya potensi organnya yang unggul itu pernafasan. Nah, jadi mempengaruhi ke rongga hidungnya. Hidungnya besar, tangannya kecil, jadinya ini tuh. Hidungnya besar, terus jadinya pernafasannya dia lebih maksimal. Nah, logis. Ilmu genetik bisa menjawab itu. Dan tahu nggak, feeling itu salah satu karakternya adalah dia, kalau introvert dia, itu membentuk platform. Dan ternyata dia membentuk platform, mengajarkan wadah untuk berbagi ilmu rasa. Platform yang kental akan rasa. Bukan untuk jualan, walaupun ada sisi jualannya, tapi yang dijual adalah syarat akan rasa. Wow, it's gonna be cool sih, amazing banget. Ilmu genetik bisa menjawab kenapa orang ini habitatnya kayak gitu. Oke. Ada lagi, mau di Ayunda. Mau di Ayunda, tipologi fisiknya adalah ada runcing-runcingnya nih. Lihat aja. Ini di bawah dagu. Jadi saya gambarin kacamata. Biar kelihatan pinter. Mau di Ayunda kan pinter. Ya kan? Iseng banget gue ya. Jadi lancip. Dagu-dagunya bagian sini lancip. Nah itu biasanya orang insting. Mau di Ayunda udah tes sidik jari, hasilnya insting. Dan karakternya adalah pendamai dan serba bisa. Let's see, mau di Ayunda pinter, aktor bisa, nyanyi bisa, multi talent dia. Wow, tervalidasi guys. Mau di Ayunda, insting. Oke. Apalagi Tulus. Tahu? Tulus kan? Pencipta lagu Gapura. Gapura kan biasanya ada kata-kata hati-hati di jalan. Jadi hati-hati di jalan itu bukan lagu cinta ya, tapi lagu perjalanan. Perjalanan membawamu. Ya, ada tulisan hati-hati di jalan kan. Terus betapa banyak latarmu dan latarku. Ya kan? Latarnya Gapura kan sama. Latarnya hati-hati di jalan kan sama. Gapura, pohon, lampu lalu lintas. Ya kan? Jadi hati-hati di jalan itu bukan kisah cinta guys. Tapi kisah orang melakukan perjalanan jauh. Musafir, melancong. Nggak percaya? Tanya aja ke Tulus. Selama ini Anda tertipu dengan alunan musiknya. Nah, Tulus ini pencipta lagu Gapura. Lagu Gapura. Dia ini, jangan dia ya, beliau. Saya juga kagum. Tulus ini genetiknya adalah thinking extrovert. Oke, bisa dibayangin lantunan ayat suci, lantunan lagunya tuh enak banget kan. Saya pikirnya awalnya sensing atau feeling. Tapi dia thinking. Dan tahu nggak, ternyata tervalidasi juga. Dia bikin liriknya kan simple, syarat makna. Itu kan thinking banget. Itu perlu dipikir loh. Nggak bisa asal nyanyi doang. Dan dia bikin Tulus Company. Tulus Company dia jadi bosnya. Coba lu pikir. Kalau lu jadi musisi yang udah terkenal, ngapain coba susah bikin perusahaan? Yang bakal bisa rugi dan sebagainya. Dia udah pamor loh. Udah punya follower banyak. Tinggal ikut musik label lain kan lebih simpel gitu. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh sang Tulus pencipta lagu Gapura ini guys saat ini di jalan? Tulus bikin perusahaan. Kenapa? Genetiknya dia thinking extrovert.
Dia bikin tahta kekuasaan. Chemistry-nya thinking adalah tahta kekuasaan. Lagi-lagi tervalidasi, guys. Kenapa Tulus bikin perusahaan? Karena genetiknya thinking extrovert. Dan lagi-lagi dia posturnya kan gede gitu. Ya kan? Secara tipologi postur tubuh kelihatan dan habitatnya udah kelihatan. Oke, bagaimana guys? Mulai terjawab? Jadi tipologi fish ini feeling tuh hidungnya besar ya kan. Kalau badannya besar, tangannya kecil, genetik apa guys? Oh guys? Badannya besar, tangannya kecil, Yuk, ayo, yuk. gigi Biar nggak bosan. bertaring, Iya. kukunya runcing, tak makan sayur, Si. makannya daging. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 itu di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau lapar suaranya menggema. Lehernya panjang, Stop. badannya besar, tangannya kecil. Udah. Ini kalau lanjut jadi konser nih kita nih. Nyanyi Tulus sih. Lagu Gapura ada dinosaurusnya aja. Jadi gitu guys. Jadi kalau kita lihat tipologi fisik kayak gitu, kita bisa melihat orang, oh kalau hidungnya besar biasanya feeling kayak gitu. Jadi jangan sampai ya. Gara-gara ini besok-besok jadi suka ngamatin hidungnya orang. Oh ini hidungnya gede nih. Wow. Kok ada kacang hijaunya di dalam? Ada banyak. Ada kuahnya lagi. Wah lagi sakit pilek ternyata. Nah jadi gitu ya guys ya. Tipologi fisik. Oke. Ini udah banyak banget ciri-cirinya. Ini bakal kita tuntas. Kok ada lagu lagi sih? Nah ini guys. Ini mulai daging juga. Masih lama waktunya kita. Apakah mulai mengantuk? Saya harap tidak, karena barusan kita joget genetik T-Rex. Yeah. Postur pasangan, genetik cinta. Ini dia yang bakal kita perdalam juga nantinya di dalam ilmu genetik. Jadi, postur pasangan. Seorang Hamis Daud, kita ambil case-nya adalah Hamis Daud. Tipe suami adalah feeling. Feeling, istrinya thinking. Feeling Hamis Daud, thinking Raisa. Gitu. Nah, ini nggak usah terlalu fokus ke wajah anjingnya ya. Ini terlalu lucu. Maaf Bang, Ya, tulisannya apa? ketutup. Tulisannya ketutup. Tulisannya ketutup. Apanya yang ketutup? Jelas ya? Tulisan apa guys? Sensor dari zoom-nya mungkin. Oh iya, sorry. Udah ya. Halo. Makin ketutup. Bentar. Makin ketutup. Apa yang ketutup ya? Bentar. Gimana? Masih udah gugupnya ikutan ketutup. Ketutup apa sih? Aku kok nggak paham ya. Bentar ya, aku stop screen dulu ya. Itu kak ada ketutup. Oke, bentar aku stop. Oke. Gimana? Udah normal? Udah normal nggak? Belum. Ketutup bagian mananya, guys? Bagian mana sih? Oh, pengaturan zoom-nya kelihatan. Oh, ini. Udah. Udah ya? Udah nggak?
sisa bawah. Atas, tengah, bawah, bawah juga. Tapi tulisannya kelihatan yang oke, nggak apa-apa deh, aku jelasin aja. Kak, jangan klik dok, Kak. Oke. Udah nggak apa deh, aku jelasin aja. Insya Allah masih jelas kok. Biar nggak lama-lama, waktunya tinggal dikit soalnya. Oke. Suami feeling atau cowoknya feeling, ceweknya thinking. Ini bagi yang belum menikah, aku kasih bahasa yang lebih mendarat aja ya, pasangan gitu. Waktu nanti malah jadi ngebet menikah setelah ini. Ngumpulin duitnya susah, bos. Bentar. Ya deh, lanjut Kak, sekalian sebelum bahasa Inggris. Bikin ketawa. Oh iya ya. Bentar, subtitle. Subtitle ini gawat nih subtitlenya. Hide subtitle. Nah, ini dia. Nggak ada subtitlenya, aman-aman. Oke, jadi ini aku itu ya jelasnya. Score of spouse itu skor pasangan. Jadi kalau dalam konsep genetik, Stephen dalam konteks ini adalah idealnya adalah istri mendukung suami, cewek mendukung cowok. Kenapa? Karena cowok kepala keluarga. Gitu. Ya kan, seperti kasus yang belakangan terjadi, si inisial R melakukan KDRT karena apa? Kepala keluarganya gitu loh. Kalau yang KDRT istrinya gampang lah gitu. Cowok bisa lebih menguasai. Jadi idealnya adalah istri mendukung suami. Dalam case-nya adalah genetik ya. Fokus ke genetik aja. Oke. Nah, kalau feeling sama thinking, berarti kan suami yang menaklukkan thinking. Oke. Skornya 3, maksimal 4. Oke, maksimal 4. Jadi yang mendekati ideal lah ini, mendekati ideal. Terus ada lagi score of love, itu skor cintanya. Nah, skor cintanya bagi sang suami itu skornya 1, cuma 1. Jadi nggak terlalu baper banget. Sebaliknya, si istri score of love-nya maksimal banget 4. Itu kayak gitu, score of love. Oke. Jadi bucin banget. Orang yang genetiknya ditaklukkan tuh bucin banget. Itu pengalamannya barusan yang kemarin-kemarin aku alamin, 3 tahun jadi badut, guys. Betapa bucin dan bodohnya saya. Saya mengakui. Oke. Nah, habis itu saya tobat dan akhirnya menjelaskan ilmu genetik ini kepada Anda supaya Anda tidak terjebak dan terjerat kasus-kasus pasangan toksik. Oke. And may I talk about sex? May I? Boleh ya? Saya rasa kita udah dewasa. Jadi juga sekaligus edukasi seks untuk teman-teman sekalian. Bagi yang belum dewasa dan belum siap mendengar kata seks, boleh tutup telinga, tutup mata, tutup aurat juga, boleh. Yang penting jangan tutup usia, jangan. Sayangi diri Anda. Oke? Boleh ya, saya izin untuk bahas tentang seks. Jadi ada fenomena di mana orang bisa bercinta, berhubungan, itu tanpa rasa, tanpa cinta ada. Contohnya, mohon maaf, perempuan-perempuan yang menjual dirinya, itu asusila. Bahasa kasarnya nah tuh, silakan lanjutkan sendiri. Bisa lontong, bisa dan lain sebagainya ya, begitu. Nah, jadi skor of love ini beda dengan skor of sex, hubungan bercinta itu. Orang yang menaklukkan genetik pasangannya itu gampang, mohon maaf ya, lagi-lagi mohon maaf, itu gampang kerangsang dengan pasangannya. Gitu. Oke, itu yang genetik yang menaklukkan. Sedangkan yang ditaklukkan, by genetically ya, dipisahkan dengan faktor cinta, itu skornya malah rendah. Jadi sulit terpancing hasratnya. Oke. Saya benar-benar perlahan membahas ini, takutnya Anda traveling pemirsa, ini jam 9 ke atas, nih, mohon maaf sekali. But again, it's just about education. Ya. Dan ini ada score of friendship. Ini tadi. Kalau genetiknya menaklukkan dan ditaklukkan, score of friendship-nya 1. Jadi sulit nyambung frekuensinya gitu. Dan ada kan orang yang menjalin hubungan tuh rasa temen, pacar rasa temen gitu. Kenapa? Karena genetiknya sama. Contohnya adalah siapa? Film teman tapi timun sampean. Teman tapi menikah.
Coba lihat analisis fisiknya yang diangkat kisah nyata itu. Analisis fisiknya, coba lihat ekspresinya, wajahnya mirip semua, hampir persis. Dan kelihatan kalau kemungkinan besar genetiknya mereka berdua itu sama. Dan ketika menghubungi, menjalin hubungan rasa teman, berarti kemungkinan genetiknya dia sama. Oke, sehingga suami istri rasa teman. Bagaimana skor spouse-nya, skor love-nya, skor seksnya, itu bisa berbeda juga. Dan ini seru gitu. Akhirnya kita tahu ilmu genetik ya guys ya. Kita bisa tahu loh masalah karir, jodoh, bahkan lagi-lagi masalah kasur loh guys. Ini dewasa ya, ilmu genetik ya, umum ya segmennya. Menurut teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu ini, saya kasih gratis lagi-lagi. Akhirnya bisa visioner teman-teman. Dan lagi-lagi ini kalau boleh spill lagi ya, again ya just for education. Ilmu genetik itu bisa tahu genetik mana orang yang ketika bercinta itu basah. Oke? Tahu ya makna basah itu gimana ya? Gak usah saya jelaskan, takutnya traveling, oke? Jadi ketika bercinta itu tiba-tiba masuk air bah, basah, banjir jadinya, kasihan deh. Gak ada air, gak ada tiba-tiba. Ketika bercinta basah, keseret air bah. Wah guys, saya sense of humornya terlalu tinggi. Oke, tinggal 40 menit lagi. Kita mengajar waktu guys. Oke, amazing. Kita bakal bahas sesuatu yang lagi-lagi membuka tabir orang. Dan ini ilmu nih, wah ini bahaya ya, ini bisa disalahgunakan loh. Mungkin ya, saya tegaskan ke teman-teman, ini ilmu mohon digunakan dengan bijak. Karena ada loh orang yang sekelas promotor seperti saya, ketika menghadapi keluarga yang lagi berantem, diketahui ternyata genetiknya ada yang menaklukkan, langsung tuh orang tuh, ini nggak cocok nih, kamu sama dia, mending sama saya. Wih, gila, kurang ajar banget. Ada kayak gitu. Orang yang nggak tahu dia kurang cinta banget, tiba-tiba nyuruh pasangan orang lain untuk sama dia, langsung dihilangkan itunya, legalitasnya. Dia sebagai promotor Steven atau konsultan genetik. Itu kayak gitu. Oke, menarik ya guys ya. Betapa kita bisa tahu genetik cintanya antara Hamis Daud dan Raisa. Oke, menarik nih. Oke, nah itu simbolnya nih ya. Simbolnya itu kalau ini anjing, katakan dengan halus ya. Jangan anjing loh, kasar jadinya. Ini bahkan rinci juga bagaimana komunikasinya. Ya. Harus komunikasinya seperti satu arah, nggak ruwet, hangatan, harus pakai bahasa logika. Takutnya si thinking ini kan logis banget, jadinya kan takutnya malah nggak bisa memahami. Kasab itu karir dalam mencari nafkah. Istri itu kalau dalam konteks ini nggak berpengaruh pada bisnis. Nah kayak gitu, itu prediksi-prediksi atau case-case yang genetiknya itu bisa terjelaskan. Bahkan masalah kasur pun bisa jelaskan. Oke. Nah ini saya tidak melanjutkan bahas tentang kasur, khawatirnya nanti traveling. Intinya gitu ya, bahwa ilmu genetik ini bisa menjelaskan tentang genetik cinta yang bisa menggambarkan bagaimana pasangan kita nantinya. Apakah enak dilihat atau enak diterawang ya, kayak duit nih. Oke, gitu guys ya. Dipahami ya? Oke. It's time to story guys. Saatnya untuk bercerita. Saya ada cerita yang sangat menarik tentang genetik ini. Tapi sebelum itu silahkan dipahami ya. Resapi bagaimana ilmu genetik itu sangat penting untuk kita. Bahkan tentang cinta, tentang karir, tentang motivasi diri kita. It's kompleks, tapi kita dekati secara ilmu simple. Cukup 5 jenis kecerdasan. Sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. As simple as that. Dan ada konsultasinya, sehingga bakal bisa membantu teman-teman untuk keluar dari masalah. Oke. Setelah teman-teman merasakan betul bagaimana pentingnya ilmu genetik, aku izin minum dulu. Seret guys, sejam lebih ngomong.
Okay, it's time to tell you one story. It's amazing story yang saya alami. Bukan segitiga cinta tadi, bukan. Tapi ini kisah yang sangat-sangat menyentuh emosi dan pikiran kita tentang memaknai hidup dan bagaimana kita menyikapi orang lain yang butuh pertolongan kita. Jadi saya dulu kuliah di Universitas Airlangga. Masuk 2016, 2017 mulai kepikiran untuk bersosial dan membentuk sebuah wadah. Maka saya mengunjungi itu salah satu sekolah luar biasa. Benar-benar sekolah luar biasa ya. Jadi mereka yang, mohon maaf, dipandang cacat atau disabilitas, kenapa kok dinamakan sekolah luar biasa? In my opinion, it's really amazing, benar-benar luar biasa. Karena mereka itu di tengah keterbatasannya, mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oke. Dan salah satu di antaranya adalah keempat orang ini yang sedang Anda lihat. Oke. Kelihatan ya wajah-wajah mereka? Apakah masih tertutup, teman-teman? Kak Amin yang ujung kanan. Waduh, mohon maaf. Saya alhamdulillah masih lengkap mata saya. Bukan, mereka semua anak disabilitas. Wah, saya catat Anda, Cantika 22 Medan. Oke, saya catat. Oke. Jadi ini saya yang moto, guys. Mereka berempat ini yang siswa disabilitas. Ada yang DM saya, ngakak. Oke. Paling kiri namanya Adi, Rama, Erik, Reno. Paling kanan Reno. Reno ya paling kanan, bukan Amin. Oke. Nah, mereka ini adalah siswa tunanetra. Jadi mereka, kenapa kok saya pasangi kacamata hitam? Bukan karena biar cool, walaupun itu juga, tapi faktor utamanya adalah biar estetik gitu. Karena mata mereka mengalami gangguan dan kalau di foto lebih estetik kayak gini, kayak gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya merumuskan sebuah materi tuh untuk pengembangan diri mereka. Pada saat ini, saya masih belum mengenal ilmu genetik. Saya masih mendalami ilmu multiple intelligences. Jadi pendekatan ilmu pengembangan diri lewat faktor lingkungan. Kayak gitu. Nah, ini menarik nih. Reno semua ini bisa pegang alat musik. Dan yang amazing-nya adalah Reno, yang paling kiri nih, yang pegang keyboard tuh. Dia tuh punya kecerdasan musikalnya tinggi banget. Pernah waktu itu saya mau makan kan, terus saya bilang ke Reno, "No, tolong dong bikinin lagu dari lirik yang aku bikin." Oke Mas. Gitu. Aku keluar lah, ya. Aku keluar ke sekolah, dari sekolah, makan lah, paling 10-15 menit lah ya makan siang. Terus aku balik kan. Betapa terkejutnya saya guys, ketika saya datang di situ, musiknya udah jadi. Dan ketika aku dengerin, wow, musiknya enak. Soft rock kayak gitu. Dia sukanya rock-rock kayak gitu kan. Bener-bener enak didengar kayak gitu. Saya pun yang secara indrawi normal, saya merasa kalah akan bakatnya Reno ini. Dan dia kalau pegang piano tuh lancar loh, nggak melingsing, nggak salah touch gitu, nggak. Terus Adi juga, kalau main drum itu ya kena. Itu nggak ada yang nggak kena. Kena semua guys gitu. Saya aja yang bisa ngelihat belum tentu bisa main drum, mereka yang nggak bisa lihat bisa main drum dan lain sebagainya. Why? Karena mereka berlatih. Mereka menempa diri, mereka belajar, mereka menempa dirinya. Dan di saat itu saya tersentuh. Ketika saya tersentuh dan akhirnya saya merumuskan materi gitu ya. Materi akhirnya membentuk konferensi meja bundar. Jadi kayak perjanjian Indonesia Belanda nih. Konferensi meja bundar ini untuk belajar tentang potensi diri ya. Belajar, explore. Nah si Adi ini suaranya enak banget. Suaranya kayak Tulus. Mencipta lagu Gapura tadi. Hati-hati di jalan. Enak banget. Enak. Suara Reno juga enak suaranya. Akhirnya saya ajak mereka untuk bikin lah single perdana lah gitu. Biar mereka bisa explore. Nah, itu seneng lah dia. Woi mas, makasih mas. Gitu-gitu. Pamerin lah ke gurunya. Terus gurunya bilang masih juga. Oh, makasih mas. Kapan sering-sering kesini? Gitu. Waktu itu aku mendekati ujian semester tengah. Gitu kan. Oh iya Bu, terima kasih. Saya bakal berusaha untuk sering-sering nemuin Adi dan kawan-kawan.
Dan ternyata responnya kan positif semua. Terus aku masukin ke YouTube tuh, kayak akhirnya bikin tuh kayak ya buat receh-recehan aja, namanya Era, berasal dari Erik, Reno, Rama, Adi. Ya, harusnya kan double R, tapi karena gak enak Era, jadi aku singkatin jadi Era aja gitu. Terus namanya kenapa kok Super Squad? Karena berasal dari mereka luar biasa, pelajar disabilitas. Luar biasa kan super, ya kan? Squad itu tim, jadi Super Squad Indonesia. Nah, gitu. Gokil gitu. Ide gue. Wah, pede banget ya gue. Nah gitu. Aku bikin lah namanya Super Squad Indonesia. Nah habis itu aku tuh kayak banyak ide gitu loh. Kok kayaknya kurang puas ya? Bikinlah yang lebih serius gitu. Bikin lebih serius, bikin platform dan sebagainya. Di tengah saya bikin platform, ternyata ada kabar bahwa si Adi ini ikut The Voice. Ikut The Voice guys. Ikut The Voice dan lolos. Surabaya lolos, mau dibawa ke Jakarta. Akan tetapi ternyata ada syarat karena Adi ini disabilitas tunanetra harus ada pendampingnya. Permasalahannya Adi ini broken home pertama dan nggak seberapa disupport juga. Dan aku waktu itu lagi ujian tengah semester jadi nggak bisa nemenin. Wah, dapat kabar kayak gini, aduh stres banget. Saya kayak merasa, ini Adi the next Tulus nih, nggak bisa lanjut cuma gara-gara dia tunanetra. Gitu. Saya merasa itu kayak, wah Tuhan ini nggak adil, kenapa? Kok kayak gini? Sebenarnya teman-temannya juga ikutan, yang lolos Adi. Wah itu saya, sedih banget sih. Ikatan emosional saya ke Adi juga sangat-sangat maksimal kan. Akhirnya itu nangis lah saya. Saya merasa saya perlu melakukan sesuatu yang membuat orang lain gak jadi kayak Adi gitu. Yang punya potensi tapi gak gagal hanya karena faktor lingkungan. Oke? Disitulah akhirnya saya meresapi bahwa setiap orang itu difabel, teman-teman. Not disabilitas, but different ability, difabel. Jadi setidaknya kita tuh semua tuh difabel, different ability. Kita punya potensi di otak sebelah mana, apakah sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Kita semua different ability. Jadi kita harus menemukan potensi itu, sehingga kita tahu mana kekuatan dan kelemahan kita, dan kita menemukan lingkungan yang bisa mengeksplor bakat genetik kita. Sehingga kita bisa bahagia seutuhnya, gak ada lagi nangis-nangis, gak ada lagi dikit-dikit mental, dikit-dikit kesehatan mental. Iya sih mental bagus, tapi kalau kita menemukan jalan yang sesuai genetik kita, maka kita bakal merasakan sense of life yang luar biasa. Mental kita akan terus bertumbuh. Gitu. Nah, betapa saya membara semangat itu waktu saya kuliah mendekati semester akhir. Akhirnya saya merasa ini harus diseriusin gitu. Seriusin, merumuskan materi dan bikin platform. Namanya Super Squad, tetap pakai nama Super Squad ditambah akademi. Super Squad Academy. Dan saya lombakan di UNESA. Dan betapa terkejutnya saya. Di tengah persaingan startup itu yang semua money oriented, sedangkan Super Squad itu gak money oriented sama sekali. Saya bikin materi itu sampai gak kepikiran duit. Literally aku gak mikirin duit sama sekali. Karena itu tadi berangkat dari pengalaman emosi dan dendam yang positif ya. Bahwa nih Adi gak boleh ada lagi nih, the next Adi yang kayak gini. Harus mereka semua tertolong. Dengan mengenali genetiknya, potensinya, dan sebagainya. Aku ikutin lomba di Kemendikbud Republik Indonesia di tahun 2019. Dilombakan asli startup asli Indonesia. Satu Indonesia diseleksi masuk 100 besar. 100 besar dibawa ke Jakarta di Universitas Mercu Buana. Jakarta dibawa ke Surabaya. Ini ada drama lagi nih. Saya ini anak UNER, Universitas Airlangga. Saya tapi ngelombainnya pakai kampus UNESA, bukan kampus saya. Sedangkan saat kompetisi, ketemulah UNESA dan UNER, kampus UNESA dengan kampus saya sendiri. Sehingga saya harus mengalahkan kampus saya sendiri, guys. Situlah saya juga bergejolak batin saya. Nah, gimana ya? Dan dia omsetnya udah tinggi, 2 digit.
Dengan Super Squad masih edukasi gratisan di mall, keluar duit, edukasi gratis. Itu benar-benar apa ya? Udah nggak mikir duit sama sekali karena itu emosi yang membara, emosi maksudnya perasaan yang membara bahwa jangan sampai ada lagi murid-murid yang jadi korban karena anggapan bodoh dan sebagainya. Itu saya kasih ke anak-anak. Responnya positif semua. Dan betapa kagetnya saya, ternyata di Surabaya itu malah yang diloloskan Unesa, guys. Nah ini why ini, saya mikir big why ini. Kenapa kok malah Super Squad dari Unesa yang lolos? Wah pokoknya babak final di Batam akhirnya. Babak final di Batam 30 besar. Wah itu udah ajur-ajuran. Pokoknya kita pakai strategi ya, pakai psikologi juri. Kasih tahu ini kalau bakal Mendikbud, sisi pendidikannya Super Squad kayak gimana, biar nyentuh. Akhirnya gong. Kena gongnya itu. Juri paham bagaimana prospek dari pendidikan sesuai genetik ini. Nah, akhirnya gak nyangka banget, bahkan ada juri dari Singapura itu ketika tahu ada konsep kayak gini di Indonesia, itu kayak di full support banget. Dan betapa kagetnya saya dan teman-teman saya begitu lihat panggung yang jadi juara 2 adalah Super Squad Academy. Di antara platform-platform banyak yang basisnya adalah ekonomi kayak belanjabareng.id, ini kan platform money banget ya, money oriented. Terus Crop Hero pertanian, teknologi untuk pertanian, basis pendidikan Super Squad gitu. Oh itu di saat itu, wah harus sih berkucuran air mata, peluk-pelukan. Wah gimana, oh luar biasa gitu. Dan bahkan juri dari Singapura ini bilang kalau sebenarnya Super Squad ini dikasih posisi juara 1 sama Mr. David. Masih juara 1. Dan ketika saat itu saya merasa, wah ini kayak ada sesuatu, kayak ada tangan Tuhan dan semesta ini kayak mendukung bahwa ini harus dilanjutkan terus-menerus untuk menolong banyak orang. Dan akhirnya berlanjutlah perjalanan Super Squad ini, dikasih hadiah, uang tunai pada saat itu 20 juta, terus dikurangi pajak jadi tinggal 19, dikurangi biaya pesawat jadi tinggal belasan lah. Itu puterlah buat duit. Buat ngembangin ini. Habis, kayak gitu habis. Terus habis gitu ikut pendanaan lagi, program pendanaan dari Ristek BRIN. Jadi ternyata tiap kampus ini aku spill juga ya. Jadi tiap kampus itu punya kayak apa inkubator bisnisnya. Nah itu ada kompetisinya di Indonesia itu. Dinaungi sama Ristek BRIN. Bukan kompetisi tapi kayak diwadahi gitu, diwadahi. Nah pendanaannya gede banget guys gitu. Awalnya saya skeptis ya, lah iseng-iseng. Serius, saya waktu menjadi Super Squad nih ikut lomba aja ya iseng-iseng, mumpung gratisan gitu kan nggak perlu bayar. Kita juara 2 gitu. Lanjut lagi ke pendanaan lagi, nggak taunya lolos lagi guys. Dan betapa kagetnya saya ketika tahu besar pendanaan itu. Ya aku kasih tahu. Ini kesannya mereka banyak banget yang terkesan dengan materinya dan pembawaan saya. Dan mungkin teman-teman juga terkesan dengan pembawaan saya. Wow, terima kasih. Ya, genetik public speaker ya kayak gini lah. Jadi kok jadi sombong gue. Kami seru banget, receh, materinya kayak gitu. Nah, terus inilah kontrak perjanjian funding itu muncul dari Unesa. Bisa dilihat guys, yang paling bawah saya sensor digitnya. Tapi udah jelas ya bahwa di situ digitnya adalah 3 digit. Dan pada saat itu saya waktu habis lulus kuliah mendapatkan uang sebanyak itu, shock guys gitu. Yang awalnya dulu bingung cari duit, tiba-tiba datang duit segitu banyak, jadinya malah bingung ngabisin duit. Itu bener-bener emosional banget. Wah ini harus 3 bulan habis, duit 3 digit bagaimana? Oh itu. Nah akhirnya ketemulah ada ilmu genetik, ilmu public speaking. Nah akhirnya saya gelontorkan itu. Nah saat itulah saya merasa ini adalah amanah yang akhirnya perlu saya sebarkan gitu ke teman-teman sekalian. Sehingga ini bakal bisa menolong banyak orang dan semoga juga menolong teman-teman sekalian.
dan juga bisa menolong orang lain nantinya yang bakal kita tolong, tuh kayak gitu. So, ini adalah sebuah perjalanan teman-teman. Bagaimana kita mengenali jati diri kita, jati diri genetik kita, dan juga orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Dan ini adalah sebuah energi positif, atau bisa kita singkat EPOS gitu ya. Energi positif yang semestinya kita tularkan ke banyak orang. Setelah kita memahami diri kita sendiri, akhirnya kita bisa menolong orang lain lewat ilmu yang amazing ini. Kayak gitu. And there's some deep questions yang itu perlu kita jawab sekarang ketika kita sudah memahami ilmu genetik tadi. Oke. Pertanyaan, hanya ada 3 pertanyaan ini aja. Silahkan teman-teman jawab. Ketika teman-teman telah mendapatkan ilmu genetik ini. Pertanyaan pertama. Serius ya. Jadi ada jokes di slide ini. Apakah Anda merasa ilmu genetik punya value untuk kehidupan Anda? Silahkan dijawab. Boleh di kolom chat, saya tunggu. Apakah Anda merasa ilmu genetik ini punya value terhadap diri Anda? Silahkan dijawab di kolom chat. I wanna see guys. Punya? Oke, thank you. Punya? Yes? Ada yang enggak? Ada yang enggak? Masih abu-abu? Oke. Oke, masih abu-abu. Punya? Oke. Oke. Thank you. Punya. Oke, ada yang lain? Maybe? Oke. Ketika. Oke. Pertanyaan pertama, saya harap edukasi ini punya value yang bagus untuk teman-teman sekalian. Dan ketika Anda punya dapat value-nya dari ilmu genetik ini, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Jika Anda mendapatkan value dari ilmu ini, apakah Anda ingin membantu orang lain juga untuk keluar dari masalahnya dengan ilmu genetik ini? Ya atau tidak? Come on, jawab. Jelas, oke. Thank you. Karena saya ini udah bagi-bagi ke Anda, oh iya tapi nggak ke semua orang. Oh, kenapa nggak ke semua orang? Anda pilih kasih ya? Ya, oke, thank you. Ya, pasti. Oke, thank you, guys. Ini adalah sebuah, ya setelah masalah selesai. Sip, thank you. Oke. Bahkan sebelum masalah kita selesai, tapi ketika kita berbagi ke orang lain, dengan bantuan tangan Tuhan banyak loh ternyata kejadian masalah kita terselesaikan dengan bantuan orang lain dan bantuan Tuhan. It's gonna be amazing kalau kita benar-benar sharing hal yang bermanfaat. Oke, dengan teman-teman dia. Oke, good. Thank you atas responnya. Dan ini pertanyaan terakhir. Kalau pertama tadi ya, ilmu kita punya value, yes, oke, thank you. Kalau Anda merasa punya value, apakah bersedia menyebarkan ke orang lain? Bersedia, oke, thank you. Yang terakhir adalah, apakah Anda ingin seiring dengan Anda membantu orang lain, Anda juga terbantu secara ekonomi? Enak gak nih? Kita bantu orang lain untuk keluar dari masalahnya, karena ada genetiknya, ikhlas. Kita udah dapat pahala. Tapi di saat bersamaan, kita juga dapat benefit dalam hal ekonomi. Mau nggak teman-teman? Udah ngasih hal yang bermanfaat, juga dapat keuntungan dalam hal ekonomi. Dapat uang. Oh, no, bukan MLM. Ya harus beli ini. Kalau enggak, bukan MLM. It's pure membantu orang lain. Kalau mungkin ada database secara niat dan terus oke, maaf banget. Rezeki dunia usaha dapat. Nah, siap. Pasti akan kita. Oke. Thank you. Boleh dicoba. Oke. Boleh dicoba. Ya, thank you. Untuk Anda yang merasa ilmu genetik ini punya value, terima kasih. Semoga value ini benar-benar berguna nantinya. Nah, kemudian kalau Anda membantu orang lain, itu luar biasa lagi. Apalagi ketika Anda mendapatkan benefit ekonomi sehingga bisa diputar lagi. Perjalanan saya ketika menang kompetisi 2 kali, startup dapat funding 20 plus 3 digit tadi, itu adalah sebuah takdir yang tidak terjelaskan. Oke? Awalnya itu begitu. Tapi ternyata ketika saya tes sidik jari saya dan menemukan genetik saya, itu semua terjelaskan. Kenapa? Karena ternyata saya punya genetik
yang penasaran? Kita bahas di episode selanjutnya sih. Saya punya genetik yang suka membuat wadah di mana orang bisa bergabung di situ, menyelesaikan masalahnya dan membantu orang lain untuk keluar dari masalah itu juga. Dan energi cinta itu bisa dirasakan orang lain dan mendapatkan bantuan dalam hal materi itu dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan itu akhirnya saya temukan dengan ilmu genetik itu. Wow, it's gonna be amazing sih. Dan saya nggak pengen ya ketika sebuah amanah ini, sebuah energi ini mandek atau diem ke diri saya sendiri atau ke diri teman-teman. No, I hope no. Oke. Ini beneran sebuah energi yang bagus untuk teman-teman, ilmu yang bagus. Saya harap ini tidak berhenti ke teman-teman sekalian. Karena ini benar-benar bisa membantu permasalahan di teman-teman dan orang lain juga. Akhirnya saya terbesitlah sebuah ide, teman-teman. Silahkan maknai sebuah ide ini, apakah ini sesuai dengan Anda atau bagaimana respon Anda nantinya. Silakan. Oke. Jadi, izinkan saya bercerita tentang perjalanan saya mengenali ilmu genetik ini. Tadi sudah funding tadi, betapa saya ketika saya berjalan sesuai genetik saya, itu semesta mendukung dan saya melakukannya dengan tulus, ikhlas. Dan energi itu bakal datang gitu. Beda kalau kita cenderung transaksional ya. Gitu ya. Transaksional kayak aku sedekah misalkan 10.000 biar dapat 1 juta. Nah, ini malah nggak jadi gitu. Tapi kalau kita benar-benar pure tulus, semesta akan bekerja. Nah, ini adalah sebuah ide, sebuah gagasan dari saya yang silakan teman-teman nilai. Jadi, ketika saya mendalami ilmu ini, saya keluar budget workshop pertama itu harganya 950.000. 1 juta. Oke. Lebih 1 juta. Genepin lah 1 juta. Dapatlah. Plus tes sidik jarinya 500.000. Berarti 1.500.000. Oke. Terus workshop level kedua nih. Harganya lebih high lagi. 3,5 juta. Total habis ya 4.500.000. Dan saya merasa ilmu ini wow dan sepatutnya banyak orang segera teredukasi, apalagi tentang genetik. Usia dini harus segera ditemukan biar nggak terjadi pembodohan generasi. Dan saya rasa untuk keluar ongkos segini banyaknya, menurut teman-teman ini nggak kesusahan nggak, mahal nggak? Coba aku pengen dapat jawaban dari teman-teman. Menurut teman-teman mahal nggak kalau keluar ongkos sampai jutaan untuk mendalami ilmu genetik? Mahal nggak guys? 4.500.000. Gimana? Gimana gitu banyak sih mahal. Lo mau oke, sip, mahal. Oke. Sebagai mahal bang kalau mau punya mesin sip. Oke, mahal. Worth it. Oke. Usia 37 berarti udah punya pasangan sendiri. Terus dengan oke. Nice. Oke. Nah, akhirnya saya ingin energi ini terus dirasakan oleh banyak orang, benefit ini dirasakan sama banyak orang. Tapi itu tadi banyak orang yang terkendala dana gitu. Ini bisa dicek sendiri ya dari Steven Singapore, di IG-nya dicek aja. Jadi aku ikut seminarnya itu beneran nih real. Jadi cek aja harganya. Bahkan workshop yang tematiknya itu harganya 1.500.000 ke atas kayak gitu kan. Saya mau lihat. Sepertinya perlu sebuah kemasan dan wadah yang baru yang bisa tetap mendapatkan benefit ilmu dan benefit duit juga bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke. Dan inilah sebuah wadah yang akan saya siapkan ke teman-teman. Jadi berangkat dari masalah itu, bahwa kita ingin mengenali jati diri kita, tapi banyak terkendala biaya dan banyak orang yang butuh ditolong. Tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman butuh ditolong, ada banyak banget orang yang juga butuh pertolongan gitu. Dan kalau kita bekerja sama, bahu-membahu, maka masalah itu akan
bisa terselesaikan. Dan salah satunya adalah dengan teknologi. Jadi saya udah bikin website namanya Exposure Academy itu, dan di dalamnya itu ada sistem member area-nya. Gitu. Jadi member area ini orang-orang bisa bikin akun, terus akses kontennya, dan ketika dia udah punya produk digitalnya, dia bisa jual lagi ke temennya dengan link afiliasi. Oke, jadi tahu ya afiliasi ya, share link doang nanti komisinya auto kecatat masuk ke website itu. Nah ini contohnya ya, yang dashboard ini, total sales, total omset, nah itu kayak gitu. Nah terus yang ini afiliasi link, nah ini contohnya produk ini ya, produk ini. Nah ini nanti tinggal nyebarin link ini contoh ya, bukan link teman-teman ya, ini contoh link aja. Tinggal di copy, nanti share ke teman-teman sekalian yang butuh ilmu genetik dan ternyata order dengan linknya teman-teman dapat komisi dari link itu. How? Bagaimana menurut teman-teman tentang wadah ini? Apakah Anda merasa tertarik atau bagaimana? I want to see your response, guys. Setuju, Mbak Devi? Oke. Menurut oke. Karena kita bisa dari YouTube yang bisa baik kalau bisa. Oke. Oke. Kalau YouTube prosesnya kan jauh kan. Butuh bikin konten lagi, AdSense, akhirnya yang dapat keuntungan kan satu pihak doang. Keuntungan dari wadah platform adalah keuntungannya bisa didapetin sama banyak orang. Nah itu dia. Akhirnya saya kepikiran ada sebuah wadah ini. Jadi kita bakal buka kelas yang sifatnya premium. Yang sifatnya eksklusif, yang lebih dalam lagi, dan buka jasa konsultasi, bisa lebih private. Nah akhirnya kita di dalam itu mendalami ciri genetiknya masing-masing dan cara analisanya kayak gimana, terus bakat alamiahnya semua terjelaskan. Kayak gitu. Ada e-booknya dan ada kelas tiap minggunya kayak gini. Kita bakal bahas secara mendalam. Nah, ketika itu kita adakan, ya maka kita bakal mendapatkan sebuah ilmu yang eksklusif yang bisa kerasa untuk membantu masalah teman-teman dan teman-teman kita nih yang butuh bantuan. Dengan wadah website ini. Nanti ada sesi Zoom-nya mingguan kayak gini. Nah, teman-teman, wadah ini saya ciptakan untuk Anda yang ingin menyelesaikan masalah diri Anda dan turut membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah hidupnya dalam pendekatan ilmu genetik. Saya akhirnya sudah menyiapkan, silahkan kalau Anda tertarik ya, karena ini peluang gede banget. Kalau misalkan teman-teman ngelihat komunitas atau orang-orang yang udah join banyak, akhirnya kan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi kan lebih sedikit. Nah akhirnya saya menawarkan ke teman-teman sekalian bahwa kelas premium ini akan kita adakan mulai minggu depan. Dan bisa teman-teman mulai untuk mengikuti kelas ini dengan sebuah harga yang sangat-sangat murah. Tidak sampai bahkan 500.000. Nih, bentar. Aku tulis di kolom chat. Oke. Jadi, itu nanti silakan cek di kolom chat. Itu ada link produknya. Di situ tulisannya harganya 500.000. Nah, 500.000 itu bisa berkurang dengan kode kupon pre-order. Oke. Ini aku share screen ya. Oke, bentar. Share screen. Oke. Silakan diklik. Nah, itu ada tombol checkout-nya, guys. Tombol checkout-nya. Terus
eh, muncul kode kupon di bawah tulisan garansi uang kembali. Muncul kode kupon, masukin kode kupon pre-order, PREORDER. Oke. Mana nih? Nggak ada. Masukin kode kupon pre-order, nanti jadinya harganya cuman 149.000. Oke. 149.000 itu cuma di awal doang. Nanti teman-teman bisa dapat komisinya. Nanti komisinya itu ada turunannya, guys. Jadi ketika teman-teman ketika teman-teman menawarkan itu ke teman-teman yang lain, komisi pertama dapatnya 20.000. Wow, gede loh, 20.000. Terus kalau dia ngajak temannya lagi, teman-teman dapat bonus 10.000. Kalau ngajak lagi, dapat bonus 5.000. Jadi ada 3 tingkatan tuh, 20, 10, 5. Jadi ada kesempatan buat teman-teman berbagi ke orang lain dan dapat komisi passive income ya. 3 tingkatan itu. So guys, ini adalah sebuah wadah yang bisa teman-teman manfaatkan bersama-sama. Oke. Mungkin teman-teman mikir juga ya, wah keluar duit ratusan ribu buat kayak gini, untung nggak ya? Nah, saya awalnya mikir, kalau saya mikir kayak gitu di awal untuk ikut Steven, ikut workshop, nggak akan ada namanya saya ngasih ilmu gratis kayak gini ke teman-teman sekalian. Ini udah daging, guys. Jadi betapa luar biasanya ketika kita punya empati yang tinggi untuk bisa saling bantu sama. Nah, ini contohnya. Pre-order. Apply. Oke, nah. Dapat potongan 351, jadi tinggal 49. Dan kupon ini cuma terbatas, cuma 50 kupon. Real, cuma 50 kupon. Jadi siapa-siapa dia dapat, silakan di check out malam hari ini juga. Dan silakan melakukan pembayaran. Nanti segera kita mulai Jumat depan untuk kelas premiumnya. Dan kita bakal bantu banyak orang juga untuk bisa mendalami mungkin etik ini. Karena ini ilmu menjelaskan banyak hal banget. Bagaimana potensi anak, potensi kita, hubungan sosial kita, by scientifically, dengan cara ilmiah. Oke. 4 menit lagi teman-teman. Kita nanti bikin Zoom baru lagi, karena ini Zoom premium, jadi aku cuman ordernya 2 jam. Jam 10 bakal selesai. Silakan teman-teman, resapi betul ilmu genetik ini, dan sadari, hayati betul bahwa betapa ilmu ini punya energi yang luar biasa. Dan kalau itu kita nikmati sendiri, wah itu alangkah mubazirnya bagi kita terhadap ilmu itu. Jadi silakan bagi yang mau mendalami ilmu ini dengan harga yang sangat-sangat murah banget, 199.000. Bahkan nanti teman-teman bisa jual lagi dengan komisi 3 tingkatan kan. Jadi ini bukan MLM ya. MLM itu kan jual barang yang harus tutup poin, kayak jual Tupperware harus beli produk dulu, harus stok produk. No, ini afiliasi, produk afiliasi, produk digital. Dan ini bukan MLM, tidak menyusahkan teman-teman sekalian, bahkan memudahkan. Ilmu genetik memudahkan, plus sistemnya memudahkan. Oke, jadi ada member areanya, auto tercatat komisinya. Enak kan? Bisa membantu diri sendiri dan orang lain, dan dapat keuntungan materi yang itu bisa diputar lagi untuk kebahagiaan teman-teman dan orang-orang yang teman-teman sayangi. So, let's go. Silahkan di check out, manfaatkan kesempatan ini. Di sisa 3 menit ini, silahkan barangkali ada yang mau tanya. Ponzi tapi bermanfaat, ya enggak ya? Ini bukan Ponzi guys. Ponzi kan putaran uang yang dia, Ponzi itu kan skema Ponzi kan kayak umroh gadungan tuh loh. Jadi umroh murah karena ya itu akhirnya yang dulunya nggak
nggak diberangkatin. Yang daftar baru-baru nggak diberangkatin. Karena duitnya nggak cukup untuk membayar duit umroh atau kayak gitu. Skema Ponzi kan kayak gitu kan. Nah skema kayak gini tuh skema nggak sehat nih Ponzi. Tapi kalau produk link afiliasi ini kan banyak. Kalau di TikTok kan keranjang kuning guys, itu kan produk link afiliasi gitu. Bedanya dia jualan barang, kita jualan kelas gitu. Mantap gak tuh? Mantap. Mungkin ini menjadi hal yang baru buat teman-teman. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Setelah ini kita bikin room baru untuk diskusi. Kita diskusi sesi berikutnya. Kak mau nanya? Iya nanti ya, habis kita end meet habis ini. Oke, silakan diklik link di itu, dicek dulu nggak apa, masukin kode pre-order untuk pembayarnya bisa besok. Oke. Oke. Stop share. Oke guys. Course apaan tuh Kak? Ya, jadi kelas online kayak gini. Nanti ada e-booknya. Kenapa kok e-book bukan video course? Karena e-book lebih cepat aksesnya, lebih ngelihatnya gampang, nggak perlu nge-scroll video dulu. Dan kita ada kelas interaktifnya tiap minggu tuh kayak gini. Lebih mendalami genetik. Ini kesempatan emas loh guys. Dan harga ini 159.000 ini cuman untuk 50 orang pertama. Berikutnya, 159.000 ini gue banting harga guys. Kalau Anda ingin gratisan terus, sepertinya Anda menganggap saya badut juga guys. Saya udah 3 tahun udah jadi badut. Apakah Anda menganggap saya jadi badut juga untuk terus mengedukasi Anda sehingga saya terkuras habis energi saya? Saya menjadi orang penghibur untuk Anda tanpa Anda membayar saya. No, it's not about me, but it's about us gitu ya. Ilmu genetik ini penting banget. Sehingga kita harus, untuk room ini saya akhiri dulu. Next kita bikin room lagi, barangkali ada yang mau diskusi. Ini udah jam-jam malam nih, ya paling nggak 10:30 lah, boleh. Oke, saya akhiri dulu, nanti link Zoom berikutnya aku share di grup. Thank you. Oke, aku end dulu ya. Silakan klik itu ya, klik linknya, check out dulu aja kupoin daripada kepake yang lain ya kan. Habis ini juga ada lagi yang pakai kan. Oke, aku end dulu ya.